Sistem Super Devouring. Bab 881 Istana Fenyang. Segera, 2 hari berlalu. Ketika penguasa kota Silverwing mendengar bahwa putrinya telah merayu kaisar saat ini, dia terjatuh dari kursinya. Dia tahu bahwa dia akan menjadi kaisar, jadi kakinya tidak stabil dan dia selembut cumi-cumi. Untuk menghemat waktu, klon Ye Xuan langsung menggunakan mata kekosongan untuk membuka gerbang kekosongan dan membawanya ke ibu kota kekaisaran. Ayah, kamu akan menjadi kaisar dinasti Fox Cham di masa depan, dan mereka bertiga akan membantumu. Setelah melihat penguasa kota Silverwing, Luo Luo juga melompat dengan gembira dan memegang lengan yang terakhir dan berkata, nama keluarga Luo Luo bukanlah Luo, tetapi Luo, dan ayahnya bernama Luo Yi. Kali ini, Ye Xuan harus bekerja lebih keras dan datang ke kota Silverwing lagi, dan kemudian membawa seluruh keluarga Luo. Sejak berdirinya dinasti Fox Cham, keluarga kerajaan selalu bermarga Bai, tetapi mulai hari ini, akan bermarga Luo. Luo Yi hanya seorang ahli tingkat 4, tetapi dia selalu ditemani oleh Hu Lai dan mantan Kaisar Bai Yang, jadi tidak perlu khawatir tentang kenyamanannya. Tidak hanya itu, Luo Luo juga secara pribadi memikat Luo Yi, sehingga tidak ada yang bisa menyerang Luo Yi. Tentu saja, Luo Luo tidak akan memerintahkan Luo Yi untuk melakukan apapun. Dan Luo Luo sendiri juga merasakan menjadi seorang putri. Sekitar seminggu kemudian. Tuan, sekarang setelah masalah dinasti suci pesona rubah telah ditangani, kemana kita akan pergi? Luo Luo melompat ke kediaman Ye Xuan dan bertanya. Dinasti suci pesona rubah hanyalah dinasti suci tingkat menengah, dan mereka tidak bisa lagi tinggal di sini, jadi mereka harus pergi ke tempat tingkat yang lebih tinggi. Ayo pergi ke dinasti suci Huangji. Ye Xuan membuka matanya. Hari-hari ini dia telah menggunakan teknik menelan paus untuk menyempurnakan keberuntungan naga dan meningkatkan tubuh emas tertinggi. Tentu saja, dia tidak bisa menerima terlalu banyak keberuntungan naga. Bagaimanapun, keberuntungan naga masih sangat penting bagi dinasti suci pesona rubah. Keberuntungan naga adalah fondasi sebuah negara. Jika kurang, maka vitalitas dunia di dinasti suci pesona rubah akan menjadi langka, dan bahan-bahan alam serta harta karun akan menjadi langka satu demi satu. Dinasti suci Huangji, apakah itu dinasti suci tingkat tinggi tempat istana Jueyin berada? Luo Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, aku akan menyelidiki sesuatu. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Meskipun dia tidak tahu apakah istana Jueyin dan istana Fenyang ada hubungannya dengan Patriarki Yin Yang, Ye Xuan akan pergi ke sana. Baiklah, apakah kamu akan menyelidiki Patriarki Yin Yang? Luo Luo bertanya lagi. Dia sekarang hampir menjadi orang yang paling dekat dengan Ye Xuan, jadi mengetahui hal-hal ini bukanlah apa-apa. Ya, Ye Xuan menjawab. Kalau begitu, mari kita pergi ke istana Fenyang. Orang-orang di istana Jueyin semuanya berlatih keterampilan spiritual, yang lebih sulit bagi kita untuk dihadapi. Orang utama di istana Fenyang berlatih tubuh emas tertinggi, yang lebih mudah untuk dihadapi. Luo Luo berkata dengan mata besarnya berkedip. Sebenarnya, Ye Xuan juga berpikir begitu. Tokoh utama di istana Jueyin mempraktikkan keterampilan spiritual, dan mata terbakar, mata terlarang ilusi, dan mata kontrolnya tidak banyak berpengaruh. Tokoh utama di istana Fenyang mempraktikkan tubuh emas tertinggi, dan pemahaman makna pedangnya tidak rendah. Bahkan jika dia tidak menggunakan mata surgawi, dia bisa bertarung dengan lawan. Jika dia menggunakan mata surgawi, dia setidaknya bisa bertarung satu tingkat lebih tinggi. Ini adalah perkiraan konservatifnya. Kita akan berangkat besok. Ye Xuan memutuskan untuk tinggal selama 1 hari lagi. Dia pertama-tama memanggil klonnya, kemudian bergabung dengan tubuhnya untuk memperbarui wilayahnya, dan kemudian meminta klon untuk pergi ke dinasti suci Huangji untuk menjelajahi jalan. Istana Jueyin dan istana Fenyang tidak dapat didamaikan, jadi Ye Xuan ingin klon pergi ke istana Jueyin, sementara tubuh asli dan Luo Luo pergi ke istana Fenyang. Segera, hari kedua tiba, dan Ye Xuan dan Luo Luo langsung berangkat. Dinasti suci Huangji adalah dinasti suci tingkat tinggi, yang masih jauh dari dinasti suci pesona rubah. Mereka harus melewati beberapa dinasti suci tingkat rendah dalam perjalanan. Dalam waktu sekitar seminggu, mereka melewati dinasti suci tingkat rendah ini dan tiba di dinasti suci Huangji. Di benua batu darah, manusia dan alien sebenarnya bisa hidup damai, tetapi ide-ide negara seperti dinasti suci api matahari lebih bertele-tele. Di dinasti suci Huangji, meskipun manusia adalah mayoritas, masih ada beberapa alien. Tidak hanya itu, Ye Xuan mendengar bahwa ada juga iblis. Namun, iblis-iblis ini tidak dikutuk.
Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita langsung pergi ke Istana Fenyang? Luo Luo bertanya setelah memasuki dinasti suci Huangji. Sebelum mereka masuk, klon Ye Xuan telah memasuki dinasti suci Huangji dan menuju wilayah di bawah komando Istana Jueyin. Ayo langsung pergi ke Istana Matahari Terbakar. Istana Matahari Terbakar cukup kuat di dinasti suci Huangji, dan mengkhususkan diri dalam tubuh emas tertinggi, yang cocok untuk kita latih. Ye Xuan menjawab. Yah, aku hanya memiliki serangan mental pesona, dan aku terutama mengandalkan kekuatan untuk bertarung. Luo Luo mengangguk. Jauh sebelumnya, klon Ye Xuan telah menanyakan tentang lokasi Istana Matahari Terbakar, jadi sekarang dia membawa Luo Luo langsung ke Istana Matahari Terbakar. Istana Jueyin dan Istana Matahari Terbakar sama-sama kuat. Dikatakan bahwa keduanya memiliki 9 kesengsaraan tertinggi. Wanita tua berambut putih yang dibunuh oleh Luo Luo hari itu hanyalah seorang diaken gerbang luar Istana Jueyin. Seorang diaken gerbang luar memiliki kekuatan tahap tengah 6 tertinggi, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan Istana Jueyin. Kualifikasi dan kekuatan para murid di bawah dua kekuatan utama juga tidak lemah. 6 tertinggi masih relatif umum di sana. Ye Xuan dan Luo Luo hanya dapat dianggap biasa ketika mereka pergi ke sana. Butuh beberapa hari bagi mereka untuk akhirnya mencapai yurisdiksi Istana Matahari Terbakar. Yang lebih kebetulan lagi adalah bahwa Istana Matahari Terbakar sedang merekrut murid. Tuan, Istana Matahari Terbakar sedang merekrut murid. Haruskah kita pergi? Kata Luo Luo sambil memegang lengan Ye Xuan. Pada saat ini, mereka memasuki kota di bawah yurisdiksi Istana Matahari Terbakar. Pergi dan lihatlah. Kalian tidak harus bergabung. Kata Ye Xuan. Mereka hanya di sini untuk menyelidiki, dan mereka tidak harus bergabung. Tentu saja, jika mereka bergabung dengan Istana Matahari Terbakar, penyelidikan akan lebih mudah. Istana Matahari Terbakar sangat kuat. Setiap bulan, mereka akan merekrut murid rendahan dan murid luar. Jika mereka memenuhi persyaratan, mereka dapat langsung diterima sebagai murid luar. Ye Xuan dan Luo Luo pergi ke titik perekrutan Istana Matahari Terbakar di kota, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sudah ada banyak orang di sini. Setidaknya ada ratusan orang yang datang. Hampir semuanya adalah penguasa 4 tingkat dan penguasa 5 tingkat, dan hanya ada sedikit penguasa 6 tingkat. Ye Xuan menggunakan mata wawasan untuk memindai dan menemukan bahwa orang-orang yang datang semuanya relatif muda. Namun, usia penguasa 6 tingkat diperkirakan sekitar 20 tahun. Oh, pantas saja menjadi dinasti suci tingkat tinggi. Ada begitu banyak orang jenius di kota kecil ini. Luo Luo tak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Usiamu baru 14 tahun, tetapi kau sudah menjadi penguasa 6 tingkat. Tidak masalah bagimu untuk memasuki gerbang dalam. Kurasa kau hanya bisa memasuki gerbang luar. Ye Xuan berkata dengan suara rendah. Mereka berdua mulai berbaris. Meskipun mereka kuat, mereka tetap harus mematuhi peraturan. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di depan Ye Xuan dan Luo Luo semakin berkurang, tetapi antreannya tidak memendek, tetapi malah semakin panjang. Tepat saat giliran Ye Xuan, 2 orang tiba-tiba menyerobot antrean di depan mereka. Hei, apakah kalian berdua mengerti aturannya? Luo Luo berteriak tanpa sadar. Ye Xuan juga mengangkat alisnya. Seseorang berani menyerobot antrean mereka. Bab 882 Mata-mata. 2 orang yang menyerobot antrean itu tingginya 1 dan pendeknya 1. Yang tinggi-tingginya 1,8 meter, tetapi yang pendek mungkin tingginya kurang dari 1,5 meter. Kekuatan mereka tidak lemah, dan mereka berdua berada di tahap awal 6 kesengsaraan tertinggi. Setelah mendengar kata-kata Luo Luo, keduanya berbalik dengan marah. Gadis kecil, bukan urusanmu jika kita menyerobot antrean, diamlah. Pemuda jangkung itu berteriak dengan marah. Pemuda pendek itu juga menoleh, dan setelah menemukan ekor berbulu Luo Luo yang menyatu menjadi satu, matanya berbinar, kakak, aku adik perempuan, bersikaplah lebih baik. Setelah mengatakan itu, dia berjalan langsung ke sisi Luo Luo dan berkata dengan senyum cabul, rubah kecil, apakah kamu sendirian? Pergilah ke belakang dan antri, atau aku akan menghajarmu. Luo Luo berkata dengan suara rendah. Dia paling membenci orang dengan mulut berbunga-bunga seperti itu. Mungkin itu dipengaruhi oleh Ye Xuan. Bagaimanapun, Ye Xuan selalu menjadi sosok yang tegak dan tampan di hatinya. Oh, rubah kecilmu memiliki temperamen yang buruk. Pemuda pendek itu tersenyum cabul dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah cantik Luo Luo, tetapi saat berikutnya, dia merasakan sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Ah!
Tangan pemuda pendek itu berkedut dengan gembira, dan dia dengan cepat mengulurkannya ke dadanya dan mencengkeram pakaiannya dengan erat. Teriakannya yang kesakitan juga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Kakak, ada apa denganmu? Pemuda jangkung itu bergegas mendekat. Kamu bahkan tidak setinggi aku, dan kamu masih ingin memperkosaku. Kamu marah dan kerasukan, kan? Luo Luo tampak menyombongkan diri. Kamu bisa menyerang secara mental. Pemuda pendek itu berkata dengan heran. Begitu ini dikatakan, semua orang yang hadir mundur selangkah. Serangan mental. Ini adalah wilayah Istana Matahari Terbakar. Seseorang benar-benar berani berlatih seni bela diri mental. Ini adalah provokasi terhadap otoritas Istana Matahari Terbakar. Teman baik, kamu benar-benar berlatih seni bela diri spiritual, kamu berani datang ke sini daripada menyembunyikannya, apakah kamu ingin bergabung dengan Istana Matahari Terbakar? Kamu pasti bercanda, kamu pasti dikirim oleh para wanita tua dari Istana Jueyin, mencoba menyelinap ke Istana Matahari Terbakar dan menjadi mata-mata. Aku berkata, bagaimana mungkin seorang gadis remaja bisa menerobos ke 6 kesengsaraan tertinggi? Mereka yang memiliki latar belakang pasti sudah memasuki Istana Matahari Terbakar sejak lama. Semua orang berhati-hati, serangan gadis kecil ini sulit untuk dilawan. Orang-orang di sekitar semua mundur dan menghindari mata Luo Luo. Mereka semua tahu bahwa banyak serangan spiritual dilakukan melalui mata, jadi selama mereka tidak saling memandang, tidak akan ada masalah. Dalam sekejap, Luo Luo terisolasi, dan orang-orang di antrean di depan dan belakang semuanya bubar, hanya menyisakan satu orang di sampingnya. Sayangnya, aku benar-benar lupa ini. Ye Xuan merasa sedikit bersalah. Jika dia tahu lebih awal, dia akan mengambil tindakan langsung tanpa menggunakan mata terbakar. Pada saat ini, Luo Luo sangat marah setelah mendengar komentar orang lain. Klan rubah paling benci dipanggil rubah. Kaulah yang baru saja mengatakan aku rubah betina, pergilah ke neraka. Wajah Luo Luo dingin, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar dan menyapu secara langsung. Dengan 6/10 dari niat cakar, dia langsung membunuh 5 kesengsaraan tertinggi yang belak-belakan. Bunuh. Yang lain mundur agak jauh. Ini di kota. Dalam keadaan normal, pertempuran tidak diperbolehkan di kota, tetapi Luo Luo berani membunuh orang di depan begitu banyak orang. Ini bukan keberanian biasa. Setelah melihat jatuhnya 5 kesengsaraan tertinggi, Ye Xuan juga mengerti bahwa masalah ini dalam masalah besar. Kalian berdua manusia, mati juga. Luo Luo mengarahkan pandangannya pada pemuda jangkung dan pemuda pendek itu lagi. Tidak bagus. Wajah kedua orang itu semuanya satu sisi. Mereka merasakan napas yang sangat besar. Meskipun Luo Luo hanya seorang 6 kesengsaraan tertinggi, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal. Luo Luo sudah menyapu ke sisi mereka ketika pemuda pendek itu berdiri. His. Dengan dua suara renyah, dua kepala melayang. Pemuda jangkung dan pemuda pendek, 26 kesengsaraan tertinggi ini jatuh satu demi satu. Mereka bukan dari kota ini, tetapi mereka mendengar bahwa Istana Matahari Terbakar sedang merekrut orang di sini hari ini, jadi mereka datang untuk mendaftar dan ingin bergabung dengan Istana Matahari Terbakar. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mulut itu akan membawa bencana. Sekarang, orang-orang yang hadir tidak berani mengatakan apa-apa, dan bahkan seruan pun hilang. Membunuh 6 kesengsaraan tertinggi dalam sekejap, kekuatan ini cukup untuk membunuh mereka semua. Beraninya kau. Tiba-tiba teriakan keras menyebar, Ye Xuan menoleh dan menemukan bahwa murid luar Istana Matahari Terbakar datang, diikuti oleh 2 orang, keduanya berada di tahap ke-6 alam tertinggi, dan murid luar terkemuka bahkan telah mencapai puncak ke-6 alam tertinggi. Baru saja, mereka adalah orang-orang yang mendaftar. Luo Luo membunuh orang-orang di kota, mereka tidak punya hak untuk peduli, tetapi orang yang baru saja dibunuh Luo Luo akan bergabung dengan Istana Matahari Terbakar, jadi mereka harus peduli. Ye Xuan menatap mereka yang mendekat dengan wajah muram. Ketiga orang ini, 2 di antaranya berada di tahap ke-6 alam tertinggi, baik-baik saja, tetapi murid utama dari puncak ke-6 alam tertinggi agak merepotkan. Mereka yang dapat bergabung dengan Istana Matahari Terbakar jelas bukan orang biasa. Beraninya kalian berdua melakukan pembunuhan di jalan. Murid utama bertanya dengan tegas, menatap Ye Xuan dan Luo Luo yang terisolasi. Aku membunuh mereka, jadi apa? Luo Luo tampak tidak terkesan. Bakatnya jauh lebih tinggi daripada 3 orang yang mati itu.
26 kesengsaraan tertinggi itu sudah berusia lebih dari 25 tahun, 10 tahun lebih tua darinya. Jika hanya satu orang yang dapat diterima, selama Istana Matahari Terbakar tidak buta, mereka pasti akan menerimanya dan tidak akan memilih kedua pemuda itu. Murid utama sebenarnya tahu bahwa bakat Luo Luo sangat tinggi, tetapi mata terbakar milik Ye Xuan tadi disalahartikan oleh orang lain sebagai kultivasi seni bela diri spiritual mereka, yang diduga sebagai mata-mata Istana Jueyin. Kalian berdua harus mengikutiku kembali ke Istana Matahari Terbakar untuk membantu penyelidikan. Murid utama berkata, nadanya sangat tegas, seolah-olah dia tidak akan membiarkan Ye Xuan dan yang lainnya menolak. Namun, mereka juga memiliki kekuatan, 2 tahap tengah 6 tertinggi dan 1 tahap puncak 6 tertinggi, tidak bisakah mereka menghadapi 2 tahap awal 6 tertinggi? Bagaimana jika kami menolak? Ye Xuan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Kalau begitu kami hanya bisa memperlakukanmu sebagai mata-mata Istana Jueyin dan menangkapmu. Mata murid utama berkedip. Ye Xuan dan Luo Luo saling memandang dan berkata dalam hati mereka, aku akan menahan 6 puncak tertinggi nanti, dan kamu akan berurusan dengan 2 yang tersisa, tetapi lebih baik tidak membunuh mereka. Baiklah. Luo Luo mengangguk. Dia masih mempercayai Ye Xuan. Lagi pula, mereka tidak menghadapi 6 murid tertinggi puncak Istana Jueyin saat ini, tetapi Istana Fenyang. Kedua belah pihak saling memandang dengan tenang. Orang-orang di sekitar merasa bahwa mungkin akan ada pertempuran besar berikutnya, jadi mereka buru-buru mundur. Ye Xuan dan Luo Luo siap untuk pertempuran besar, tetapi pada saat ini, napas yang kuat tiba-tiba mendekat. Sangat kuat, setidaknya ada 7 kesengsaraan tertinggi. Ye Xuan terkejut, dan segera menggunakan mata wawasannya untuk melihat ke atas, dan menemukan seorang lelaki tua mendarat di kepala murid yang memimpin. Apa yang terjadi? Sebuah suara tua terdengar. Bab 883, Tim Pembunuh. Apa yang terjadi? Setelah mendengar suara ini, murid utama juga mendongak dan segera berkata dengan hormat, Tetua. Tetua. Seperti yang diharapkan, itu adalah Tetua Istana Matahari Terbakar. Hati Ye Xuan dan Luo Luo bergetar. Sekarang mereka mungkin hanya punya satu cara untuk pergi, yaitu, menggunakan mata kekosongan dan melarikan diri dari klon. Tetua, kedua orang ini membunuh orang-orang di kota dan berlatih seni bela diri spiritual. Aku curiga mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh Istana Jueyin untuk menyusup ke Istana Matahari Terbakarku. Murid utama melaporkan. Istana Jueyin. Tetua itu menyipitkan matanya, menatap Ye Xuan dan Luo Luo, lalu bertanya, gadis kecil, berapa umurmu tahun ini? 14. Luo Luo menjawab tanpa berpikir. Seorang 6 kesengsaraan tertinggi berusia 14 tahun, beri dia 6 tahun, setidaknya 7 kesengsaraan tertinggi, dan prestasinya di masa depan pasti tidak akan lebih rendah dari 8 sila tertinggi. Tetua itu berpikir dalam hati. Jika Luo Luo benar-benar baru berusia 14 tahun, maka Istana Jueyin telah menginvestasikan banyak uang, lagi pula, ini adalah bibit yang sangat bagus. Saya ingat bahwa klan Fox Cham pada dasarnya berpindah-pindah di Istana Jueyin. Bagaimana mereka bisa sampai ke Istana Fenyang saya? Tetua itu terus bertanya. Klan Fox Cham terlahir dengan kekuatan mental yang tinggi, yang sangat cocok untuk berlatih seni bela diri Istana Jueyin. Oleh karena itu, tetua itu sedikit aneh. Yah, apakah penting kemana Anda pindah? Lagi pula, saya tidak suka Istana Jueyin. Luo Luo menjawab dengan santai. Tetua itu memikirkannya. Dia tidak yakin apakah Ye Xuan dan Luo Luo adalah mata-mata yang dikirim oleh Istana Jueyin untuk menyusup ke Istana Fenyang. Jika dia bisa yakin, dia akan segera membunuh Ye Xuan dan Luo Luo, tetapi jika tidak, maka bibit yang bagus akan hilang dengan sia-sia. Kalian berdua, apakah kalian ingin bergabung dengan Istana Fenyang? Tanya tetua itu. Ya, jawab Ye Xuan. Baiklah, kalian bisa masuk ke gerbang luar terlebih dahulu. Tetua itu tiba-tiba setuju. Jawaban ini mengejutkan orang-orang di bawah. Murid utama itu buru-buru berkata, Tetua, ini tidak pantas, kan? Jika Ye Xuan dan Luo Luo benar-benar mata-mata, bukankah rencana jahat mereka akan berhasil? Bajingan, diam. Teriak Luo Luo marah. Apa katamu? Teriak murid utama itu marah. Cukup. Tetua itu buru-buru menghentikannya dan berkata, aku tahu batasku. Ya. Murid utama itu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang di sekitar juga terkejut. Ye Xuan dan Luo Luo membunuh 3 orang di kota di depan begitu banyak orang, tetapi Istana Matahari Terbakar tidak peduli.
Akhir cerita ini di luar dugaan banyak orang. Dan ketiga orang itu meninggal dengan sangat menyedihkan, lagi pula, tidak ada yang membantu mereka untuk membalas dendam. Murid utama dan dua lainnya kembali ke posisi semula dan mulai terus merekrut orang. Ye Xuan dan Luo Luo juga berdiri di samping, menunggu dengan tenang. Tuan, di mana kloningmu sekarang? Luo Luo bertanya dalam benaknya. Ia telah berhasil bergabung dengan istana Jueyin. Jawab Ye Xuan. Hehe, kudengar setelah bergabung dengan Istana Matahari Terbakar, selama kau membunuh orang-orang dari Istana Jueyin, kau dapat kembali ke Istana Matahari Terbakar untuk menerima hadiah berupa token identitas Istana Jueyin. Kalau begitu, bukankah kita akan menghasilkan banyak uang? Luo Luo mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Xuan dengan matanya yang besar. Keduanya berkomunikasi dalam pikiran mereka, dan yang lain tidak dapat mendengarnya. Mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Yah, dan kau juga membunuh seorang pengurus sekte luar Istana Jueyin. Setelah bergabung dengan Istana Fenyang, kau dapat menukarnya dengan sumber daya kultivasi. Sayang sekali orang itu hanya berada di tahap tengah keenam alam tertinggi. Ye Xuan agak tidak berdaya. Wanita tua itu setidaknya berusia 80 tahun, tetapi wilayah kekuasaannya hanya tahap tengah keenam alam tertinggi. Bakatnya jelas tidak tinggi, jadi dialah yang seharusnya membantu Istana Jueyin untuk mengurus berbagai hal. Namun, kloningnya benar-benar berguna. Tubuh aslinya bergabung dengan Istana Fenyang, dan kloningnya bergabung dengan Istana Jueyin. Informasi dari kedua belah pihak dapat ditransmisikan secara instan, dan token identitas kedua belah pihak dapat ditukar dengan bahan-bahan alam dan harta karun di pihak lain. Ye Xuan seperti menggandakan pengalaman. Segera, ketiga murid menyelesaikan pendaftaran. Baiklah, kalian semua, ikuti aku kembali ke Istana Fenyang. Teriak murid yang memimpin. Tetua itu hanya lewat, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan bibit yang bagus seperti Luo Luo, jadi dia tetap tinggal, karena terkadang tim Istana Jueyin akan datang untuk mencegat dan membunuh. Kali ini, Istana Matahari Terbakar merekrut lebih dari 150 orang di kota ini. Tim yang begitu besar menyapu menuju Istana Matahari Terbakar. Kecepatan mereka tidak cepat. Bagaimanapun, beberapa dari mereka hanya merupakan penguasa empat kesengsaraan, jadi mereka dipimpin oleh beberapa orang senior. Namun, pada malam mereka meninggalkan kota, tim penyergap Istana Jueyin muncul. Luo Luo, hati-hati, ada musuh. Ye Xuan, yang memiliki indera yang kuat, buru-buru mengingatkan. Di alam rahasia Putri Rubah, indera Luo Luo lebih kuat daripada Ye Xuan, tetapi di luar, mungkin kurang dari setengahnya dari Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan telah merasakan 3 aura yang kuat, setidaknya 7 tingkatan tertinggi. Ye Xuan juga tidak berdaya. Dia bahkan belum bergabung dengan Istana Matahari Terbakar, dan dia disergap. Apakah dia diizinkan bermain? Untungnya, ada sesepuh sekte luar Istana Matahari Terbakar yang bersembunyi di tim yang terdiri dari 100 orang ini. Auranya berhasil ditutupi oleh 100 orang itu, jadi 3 orang dari Istana Jueyin tidak menemukannya. Serang. Setelah teriakan pelan, beberapa suara yang memecah udara terdengar. Wosh wosh. Ada lebih dari 10 suara yang memecah udara. Orang-orang Istana Jueyin pandai dalam ilusi, serangan mental, dan mengendalikan pedang terbang. Serangan jarak jauh mereka sangat kuat. 3 orang dari Istana Jueyin kali ini secara langsung mengendalikan beberapa pedang terbang untuk menyerang. Pedang terbang ini menyapu kerumunan dan mulai memanen kehidupan dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, sesepuh yang bersembunyi itu tiba-tiba bergegas keluar, dan dia menunggu pedang terbang lawan terhunus. Pencuri yang berani mencegat dan membunuh tim Istana Matahari Terbakarku, kau mencari kematian. Tetua itu berteriak dan bergegas mendekat. Orang-orang Istana Matahari Terbakar semuanya adalah tubuh emas tertinggi, jadi kecepatan sesepuh sekte luar ini sangat cepat. Kekuatannya bahkan lebih besar dari 3 penyerang diam-diam Istana Jueyin, mencapai tahap tengah ke-7 dari tertinggi. Tidak, kita disergap, mundur. Seorang penyerang diam-diam Istana Jueyin berteriak. Jika mereka memiliki pedang terbang di tangan mereka, mereka dapat bertarung dengan para tetua sekte luar Istana Matahari Terbakar, tetapi pedang terbang itu melewati para tetua sekte luar dan membunuh para tertinggi bencana keempat dan kelima itu, jadi sulit bagi mereka untuk bertarung dengan pihak lain. Namun, sesepuh itu telah tiba di depan mereka. Siapkan formasi. Pemimpin penyerang diam-diam itu melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dan berteriak lagi. Susunan ilusi. Dalam sekejap, sesepuh itu terperangkap dalam susunan ilusi.
Tidak hanya itu, dia juga diserang secara mental oleh 37 kesengsaraan tertinggi dari Istana Jueyin. Pada saat ini, sesepuh itu terperangkap dalam rawa-rawa, dengan naga terbang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas kepalanya, dan rawa itu mengeluarkan suara gemericik. Wow! Tiba-tiba, mulut berdarah menggigit sesepuh Istana Fenyang. Susunan ilusi sebenarnya hanyalah sarana pembatasan. Ada ilusi nyata dan palsu dalam susunan ilusi. Meskipun gigitan ini pasti palsu, itu mungkin kedok, dan itu sebenarnya menahan serangan musuh. Bab 884, Air Terjun Emas yang Mengalir. Kedua kekuatan kita telah menjadi musuh selama 100 tahun, bagaimana mungkin kita tidak siap? Tetua itu berteriak dingin, dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah batu putih. Saat berikutnya, batu putih itu bersinar terang, langsung membubarkan susunan ilusi yang didirikan bersama oleh ketiga lawan. Mulut berdarah itu menghilang, dan susunan ilusi itu hancur. Batu ilusi yang rusak. Wajah ketiga orang itu berubah drastis setelah melihat batu putih itu. Batu ilusi yang rusak ini sangat berharga. Aku tidak menyangka bahwa para tetua Istana Matahari Terbakar benar-benar memilikinya. Mencari kematian. Tetua Sekte Luar Istana Matahari Terbakar berteriak dengan marah dan meninju. Boom! Kepala penyerang diam-diam dari Istana Jueyin langsung hancur berkeping-keping. Dua penyerang diam-diam lainnya tampak muram dan dengan cepat berbalik dan pergi, tetapi mereka, para penyerang jarak jauh, didekati oleh para tetua jarak dekat Istana Matahari Terbakar, dan tidak mudah untuk melarikan diri. Jika kalian ingin pergi, tetaplah di sini. Tetua Istana Matahari Terbakar menunjukkan kekuatan ilahinya dan meninju satu persatu, langsung meledakkan kepala dua lainnya. Tanpa pemimpin, pedang terbang itu juga jatuh ke tanah. Pertarungan itu hanya berlangsung sesaat, tetapi lebih dari 50 orang dibantai. Itu mengerikan. Sangat kuat, tetapi dia hanya seorang tetua sekte luar. Ye Xuan menelan ludahnya. Dia telah bersembunyi jauh sekarang, takut bahwa dia akan terpengaruh oleh pedang terbang. Istana Jueyin memiliki metode yang rumit, ilusi, serangan mental, dan mengendalikan pedang terbang untuk membunuh musuh dari jarak jauh. Meskipun ini juga sangat bagus, begitu para penguasa Istana Fenyang mendekat, mereka akan dikuliti hidup-hidup. Kemunculan tiba-tiba tim penyerang diam-diam Istana Jueyin juga membuat semua orang takut, tetapi untungnya tidak ada bahaya. Lagi pula, jika tidak ada tetua hari ini, mereka semua akan mati. Orang-orang yang tersisa juga merasa kasihan kepada mereka yang meninggal, tetapi tidak ada yang berani mengumpulkan mayat-mayat itu. Semuanya dikumpulkan oleh para tetua sekte luar Istana Fenyang, termasuk cincin Qian Kun. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Tetua Istana Fenyang berteriak. Tim bergerak maju lagi. Setelah kejadian kecil itu, semua orang diingatkan untuk kehilangan keberanian, tetapi setelah mengalami kejadian sebelumnya, perjalanan itu sangat damai. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di Istana Matahari Terbakar. Semua orang menghela napas lega. Setelah memasuki Istana Matahari Terbakar, tidak peduli seberapa berani orang-orang dari Istana Jueyin, mereka tidak berani masuk. Lin Yan, bawa mereka masuk. Tetua Istana Matahari Terbakar langsung pergi setelah meninggalkan kalimat ini. Lin Yan, murid utama dari 6 puncak tertinggi sebelumnya, matanya berbinar setelah mendengar kalimat ini. Lin Yan mendengus dingin, dan kemudian membawa hampir 100 murid yang tersisa untuk mendaftar masuk. Oh, bajingan ini pasti akan menemukan kesempatan untuk menipu kita. Luo Luo tampak tenang, dan suara itu terdengar di benak Ye Xuan. Tidak masalah, bagaimanapun, kita telah memasuki Istana Matahari Terbakar, dia tidak berani mengambil tindakan secara terbuka. Ye Xuan juga sangat tenang. Tak lama kemudian, Lin Yan membawa hampir 100 orang untuk mendaftar masuk, dan membagikan beberapa barang untuk murid luar, serta akomodasi. Hei, Lin Yan itu tidak mengganggu kita. Luo Luo berkata dengan heran. Karena tidak ada seorang pun, lupakan saja dia. Ye Xuan melirik Lin Yan. Setelah Lin Yan memberi mereka tempat tinggal, dia langsung pergi. Di Istana Burning Sun, setiap orang punya rumah, tetapi Luo Luo tidak peduli, karena dia akan tinggal bersama Ye Xuan. Yang lain juga menebak-nebak hubungan antara Ye Xuan dan Luo Luo, dan mereka semua menatap Ye Xuan dengan iri. Gadis-gadis dari klan Fox Cham sangat berharga bahkan jika mereka ditangkap dan digunakan sebagai budak. Pasti banyak orang yang menyukai ini dan menjadikan Luo Luo sebagai objek seksual. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Luo bertanya dengan suara rendah di kediaman Ye Xuan.
Orang utama di Istana Matahari Terbakar mengolah tubuh emas tertinggi, jadi pasti ada cara untuk memperkuat tubuh emas tertinggi, tetapi klonku telah menemukan bahwa ada air terjun emas di Istana Matahari Terbakar. Selama kamu berlatih di air terjun emas, kamu dapat meningkatkan tubuh emas tertinggi. Ye Xuan berkata, dan dia juga berdiri dan membawa Luo Luo keluar secara langsung. Gerbang luar Istana Matahari Terbakar sangat besar. Lagi pula, ada puluhan ribu murid luar yang tinggal di sini. Setelah bertanya-tanya, Ye Xuan mengetahui di mana air terjun emas mengalir berada. Hua hua hua. Sebelum dia mendekat, Ye Xuan mendengar suara berisik percikan air. Namun, sebelum dia mendengar suara itu, dia sudah merasakan bahwa banyak orang berada di sekitar air terjun emas mengalir. Segera, mereka melihat air terjun itu. Air terjun emas mengalir sebenarnya adalah air terjun biasa, tetapi sebenarnya ada urat emas mengalir di atas ngarai, jadi dari waktu ke waktu akan ada emas mengalir menuruni air terjun. Dan emas yang mengalir adalah sesuatu yang dapat menghancurkan tubuh emas tertinggi, dan itu adalah salah satu bahan untuk membuat senjata ilahi tertinggi kelas atas, sehingga air terjun dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh emas tertinggi. Cara Istana Matahari Terbakar untuk meningkatkan tubuh emas tertinggi adalah dengan terus-menerus membaptis di air terjun emas yang mengalir ini, membiarkan emas yang mengalir ke tubuh emas tertinggi, dan kemudian memperbaikinya, sehingga tubuh emas tertinggi menjadi sangat kuat. Wow, apakah itu air terjun emas yang mengalir? Luo Luo menatap air terjun emas yang mengalir setinggi 100 meter di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat ini, sudah ada beberapa orang di bawah air terjun emas. Beberapa dari mereka berdiri 10 meter di bawah air terjun, dan beberapa berada di tengah. Semua orang bertelanjang dada, menahan rasa sakit yang disebabkan oleh air terjun emas. Air terjun emas, mulai dari ketinggian 90 meter, kerusakannya semakin kuat, dan peningkatan tubuh emas tertinggi juga semakin besar dan besar. Sesekali, Anda harus pergi ke darat untuk mengobati luka-luka Anda. Ye Xuan menggunakan matanya yang tajam untuk memindai dan menemukan bahwa lebih dari 10 orang berada di air terjun emas, beberapa di 90 meter, beberapa di 70 meter, dan yang terkuat sudah berdiri di 30 meter. Semakin rendah air terjun emas dari atas ke bawah, semakin kuat dampak dan kekuatannya. Ye Xuan memperkirakan bahwa master yang berdiri di 30 meter adalah murid dalam, dan kekuatannya mungkin lebih kuat daripada yang lebih tua sebelumnya. Tuan muda, Anda memiliki darah, pergi dan cobalah. Pada saat ini, Luo Luo tiba-tiba berkata, air terjun emas adalah tempat untuk meningkatkan tubuh emas tertinggi. Kebanyakan orang yang berdiri di atasnya selama 10 menit akan jatuh berlumuran darah. Namun, Ye Xuan memiliki darah pohon kehidupan, dan ia memperkirakan bahwa kecepatan pemulihannya harus melebihi kerusakan yang disebabkan oleh air terjun emas. Air terjun emas ini adalah harta karun bagiku. Ye Xuan sangat senang. Yang lain harus turun untuk mengobati luka mereka setelah beberapa saat, dan mereka harus mengobatinya saat mereka terluka ringan. Jika mereka mengobatinya saat mereka terluka parah, akan lebih sulit untuk sembuh. Namun, dia, yang memiliki darah pohon kehidupan, mungkin bisa berdiri selama 24 jam, yaitu sepanjang hari. Luo Luo, aku akan naik dan mencoba. Pada saat itu, Ye Xuan melepas bajunya dan bergegas. Anak tangga pertama dari air terjun emas mengalir tingginya 90 meter, yang merupakan tingkat kesulitan terendah, namun juga membutuhkan 6 kesengsaraan tertinggi untuk memanjatnya, jika tidak, gelombang pertama dari air terjun emas mengalir akan menembus kepala Anda. Bab 885 Peningkatan Cepat. Ye Xuan baru saja berada di awal tahap ke-6 alam tertinggi, tetapi tubuh emas alam tertingginya lebih kuat daripada yang lain setelah menyempurnakan keberuntungan naga, sebanding dengan tahap tengah tahap ke-6 alam tertinggi. Namun, dia masih berdiri di anak tangga setinggi 90 meter untuk mencobanya. Boom! Air terjun emas ini seperti binatang buas yang banjir. Awalnya tidak begitu kuat, tetapi ada formasi di atasnya untuk mempercepat alirannya. Ye Xuan baru saja berdiri di atasnya ketika dia tersandung dan hampir jatuh. Pada saat yang sama, punggung dan bagian belakang kepalanya terbakar, seolah-olah terbakar oleh api. Namun, tubuh emas alam tertingginya dapat menahan kekuatan 90 meter. Perlu membiarkan emas yang mengalir menembus tubuh emas alam tertinggi dan membiarkan emas yang mengalir ke urat, tulang, daging, dan darah agar dianggap berhasil. Kalau tidak, berdiri di sini selama setahun tidak ada gunanya. Ye Xuan berpikir dalam hati, dan kemudian dia melompat turun satu anak tangga. 80 meter.
Pada ketinggian 90 meter, tubuh emas tertinggi Ye Xuan dapat menahannya, tetapi pada ketinggian 80 meter, punggungnya tertusuk oleh manik-manik emas kecil dan berdarah. Namun, luka-luka ini sembuh dengan cepat. Haha, darah pohon kehidupan hanya melawan langit. Tidak masalah bagiku untuk berdiri di air terjun emas ini selama sehari. Ye Xuan tertawa dalam hatinya. Itu memang pilihan yang tepat baginya untuk datang ke Istana Matahari Terbakar. Jika dia tinggal di sini selama beberapa hari, tubuh emas tertinggi Ye Xuan mungkin sebanding dengan 7 kesengsaraan tertinggi. Dia hanyalah kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Hua hua hua. Air terjun emas adalah air biasa, tetapi dari waktu ke waktu ada manik-manik emas di dalam air. Manik-manik emas ini menembus tubuh Ye Xuan, dan kemudian beredar di sepanjang darah, memperkuat tubuh emas tertinggi Ye Xuan. Namun, yang ditingkatkan di sini hanyalah pertahanan tubuh emas tertinggi, dan itu tidak dapat meningkatkan kekuatan serangan Ye Xuan. Adapun Luo Luo, dia berdiri di samping dan memanen dengan tenang. Bagaimana mungkin dia bisa menanggalkan pakaiannya dan berdiri di atasnya untuk mencuci? Tak lama kemudian, Ye Xuan bertahan di ketinggian 80 meter selama setengah jam. Awalnya, tak seorang pun memperhatikannya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan diperhatikan. Hei, saudaraku, aku sudah naik 3 kali, mengapa kamu masih di sana? Seorang pria kuat tak dapat menahan diri untuk bertanya. Hehe, tubuh emas tertinggiku lebih kuat. Ye Xuan menjawab dengan santai. Pria kuat itu tidak bertanya lebih banyak dan terus membaptis tubuh emas tertinggi. Namun, setelah dia bertahan selama beberapa menit, dia tiba-tiba menemukan bahwa punggung Ye Xuan sembuh secara otomatis. Ada luka yang terus-menerus sembuh, dan luka baru terus-menerus muncul. Apa yang terjadi? Jangan heran, aku tidak sengaja mendapat kesempatan sebelumnya, dan memakan sejenis buah yang memberiku kemampuan untuk sembuh dengan cepat. Ye Xuan merasakan tatapan ngerinya dan buru-buru berkata. Ketika di alam dewa virtual, atribut kayu dari rahasia peremajaan kayu mati dapat dengan cepat pulih dari cedera, tetapi sekarang mereka menjadi yang tertinggi, dan rahasia itu tidak dapat menyembuhkan tubuh emas tertinggi. Saudaraku, kamu sangat beruntung. Aku harus turun selama 20 menit untuk mendapatkan perawatan selama 10 menit. Kamu punya waktu 1 jam, yang setara dengan 3 jamku. Pria kuat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri. Waktu perawatannya memang sedikit, tetapi sebenarnya, yang membuat banyak murid sedih adalah obat untuk mengobati tubuh emas tertinggi. Mereka memperkuat tubuh emas tertinggi di sini, yang sebenarnya menghabiskan uang. Namun, Ye Xuan sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan secara otomatis, yang membuat pria kuat ini iri. Tak lama kemudian, pria kuat ini turun untuk mengobati lukanya lagi, dan memberitahu yang lain tentang rahasia Ye Xuan. Setelah mendengar ini, semua orang menunjukkan rasa iri dan cemburu. Tanpa disadari, Ye Xuan menjadi fokus mereka. Waktu terus berlalu. Sial, dia sudah berada di sana selama 5 jam dan tidak pernah turun sekalipun. Benar-benar monster, sepertinya berdiri selama sehari bukanlah masalah. Dia berdiri selama 1 hari, yang setara dengan 3 hari kita, dan dia tidak membutuhkan obat apapun untuk perawatan. Aku hanya bisa tinggal di air terjun Liu Jin selama 3 hari saat aku pergi menjalankan misi. Oh, lihat, dia sudah mencapai 70 meter. Semua orang tiba-tiba berteriak. 70 meter, itu adalah level puncak dari alam tertinggi ke-6. Mungkinkah Ye Xuan memiliki kemampuan untuk menahan dampak dari emas yang mengalir setinggi 70 meter? Kau tahu, ada begitu banyak orang di Istana Matahari Terbakar yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Seringkali, beberapa orang menginginkan kesuksesan yang cepat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menantang yang lebih tinggi. Akibatnya, emas yang mengalir menembus kepala mereka dan mereka mati dengan menyedihkan. Cincin Qian Kun masih merupakan barang murah bagi yang lain. Pada saat itu, seseorang bergegas datang. Jika Ye Xuan meninggal secara tidak sengaja, cincin Qian Kun akan menjadi barang tanpa pemilik. Cek, apakah kau di sini untuk memanfaatkannya? Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Sebelumnya, tubuh emas tertingginya sebanding dengan tahap tengah alam tertinggi ke-6. Setelah beberapa jam peningkatan, emas yang mengalir tidak dapat lagi menyebabkannya terluka pada ketinggian 80 meter, jadi dia pindah ke 70 meter. Namun, dia baru saja mencapai 70 meter dan hampir jatuh. Ada formasi percepatan di puncak air terjun emas yang mengalir. Kekuatan emas yang mengalir tidak dapat diremehkan.
Meskipun tubuh emas tertinggi Ye Xuan kuat, dia sebenarnya hanya pada tahap awal alam tertinggi ke-6, dan hanya dapat berdiri di posisi 70 meter. Dia memperkirakan bahwa hanya dengan menaikkan alamnya ke tahap tengah alam tertinggi ke-6 dia dapat berdiri pada jarak 60 meter. Wow, anak ini benar-benar berdiri pada jarak 70 meter, dan dia hanya pada tahap awal alam tertinggi ke-6. Terlalu mengerikan, dengan fisik yang pulih dengan cepat, sejauh mana tubuh emas tertingginya dapat diperkuat. Setidaknya itu dapat menahan 60% dari niat pedang, kan? 60% dari niat pedang cukup untuk melukai 7 kesengsaraan tertinggi. Tentu saja, di sini mengacu pada 7 kesengsaraan tertinggi yang belum diperkuat. Titik. Tubuh emas tertinggi mereka hanya ditingkatkan oleh kesengsaraan, dan tidak kuat. Namun jangan lupa bahwa Ye Xuan baru berada di tahap awal alam tertinggi ke-6. Saat ia berhasil menembusnya, ia dapat terus memperkuat tubuh emas tertinggi. Ini sungguh hebat. Orang-orang di bawah menelan ludah mereka. Belum lagi memperkuat tubuh emas tertinggi, biaya obat penyembuh yang Ye Xuan tabung sendiri sudah cukup untuk membuat mereka tercengang. Segera, 1 hari berlalu. Banyak murid pergi karena mereka tidak memiliki obat penyembuh, tetapi mereka memberitahu orang lain tentang hal itu, sehingga banyak orang datang untuk menyaksikan Ye Xuan menempa tubuh emas tertinggi, termasuk murid-murid dalam. Dalam 1 hari, pertahanan tubuh emas tertinggi Ye Xuan menjadi 2 kali lipat. Ia memperkirakan bahwa setelah menempa beberapa saat, ia dapat mengakhiri hari itu. Adapun 60 meter, ia tidak dapat turun untuk sementara waktu. Bagaimanapun, alamnya tidak cukup tinggi dan ia tidak dapat berdiri. Pada saat yang sama, Luo Luo terlalu bosan dan pergi ke sana sendirian. Guru, Lin Yan itu mencari masalah denganku. Tiba-tiba, suara Luo Luo terdengar di benak Ye Xuan. Apa? Ye Xuan, yang berada di bawah air terjun emas, tiba-tiba mengangkat alisnya. Luo Luo yang berani menindasnya, sebenarnya sedang mencari kematian. Tuan, cepatlah datang, atau aku takut aku tidak akan bisa menahan diri untuk membunuhnya. Lanjut. Luo Luo.